Oke, terima kasih Fajri. Selamat datang teman-teman yang baru masuk. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena tadi banyak hal yang ternyata nggak diprediksi dan itu terjadi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf juga untuk Fajri. Mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Amin. Oke, suara saya udah cukup keras atau kurang keras lagi? Cukup Kak. Oke. Nah, jadi seperti yang teman-teman udah tahu, untuk pertemuan kali ini kita bakal ngomongin tentang wawancara. Jadi kupas tuntas seputar wawancara. Dan ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan di sini, tepatnya ada 3. Yang pertama yaitu tentang contohnya, jadi contoh pertanyaannya kayak apa sih, dan juga cara menjawabnya. Dan yang kedua tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang terakhir kita bakal ngebahas tentang do's and don'ts. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan dan yang jangan dilakukan. Seperti itu. Nah, mari kita mulai dari esensi wawancara itu sendiri. Jadi, sebelum teman-teman nanti ada di meja wawancara, teman-teman harus tahu dulu esensi wawancara itu apa sih, seperti itu. Nah, tentunya ketika teman-teman mengikuti proses seleksi beasiswa, beasiswa apapun itu, sebelum memasuki tahap wawancara, teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir, membuat esai, dan lain sebagainya, yang biasa kita sebut dengan seleksi administrasi. Nah, pada hakikatnya, wawancara itu merupakan bentuk verifikasi dari segala hal yang sudah kita tulis di esai kita, dari formulir yang sudah kita isi, seperti itu. Jadi intinya, kita menyelesaikan seleksi administrasi, setelah itu kita harus memverifikasi semua itu, kebenarannya, dan juga kita memberikan elaborasi dari apa yang kita tulis melalui wawancara ini. Nah, karenanya, wawancara ini harus sinkron dengan berkas atau administrasi yang sudah kita submit. Jangan sampai nih, di berkas, di esai, teman-teman nulisnya apa? Giliran ditanyain, ternyata jawabannya beda, melenceng jauh. Itu jangan sampai. Itu sama aja bunuh diri, ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa ini merupakan verifikasi. Makanya, sebelum teman-teman ada di meja wawancara, teman-teman harus mempelajari esai dan juga berkas yang sudah disiapkan dengan matang. Jangan sampai nanti lupa. Jangan sampai nanti ditanya kontribusi, aduh aku nulisnya apa ya di esai, seperti itu. Jadi jangan sampai. Nah, setelah teman-teman tahu di administrasi itu ngomongin tentang apa, maka masuklah ke wawancara. Jadi contohnya ya, di sini mungkin saya akan menyebutkan 3 contoh pertanyaan ketika wawancara. Jadi memang pertanyaannya itu nggak saklek, jadi nggak ada template-nya secara khusus, tapi memang biasanya pertanyaan yang disampaikan itu seputar ini. Dan nanti bisa dengan berbagai gaya bahasa, dengan berbagai cara wawancara menanyakan, tapi yang pertama, yang biasanya akan ditanyakan yaitu tentang diri kalian. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Inggris, pertanyaannya berupa tell me about yourself. Nah, saya lanjutkan aja atau gimana? Ya gimana Kak? Iya, lanjutkan aja. Oh, ini kayak ada suara bising gitu. Katanya suaranya kresek-kresek. Sebentar ya, suara siapa ini? Teman-teman, tolong dimatiin ya suaranya Iya, yang belum. ada yang belum unmute ya. Saya izin mute dulu ya, mute semua ya. Silakan Kak. Oke, jadi tadi akan ada beberapa pertanyaan, tapi kalau misal kita rangkum gitu ya, yang insya Allah nih pasti ditanyakan itu ada 3 hal. Yang pertama, kalau dalam bahasa Inggris itu bisa pertanyaannya berupa tell me about yourself, seperti itu. Jadi di pertanyaan ini, intinya itu si pewawancara minta kita untuk mendeskripsikan siapa diri kita. Nah, tentunya pertanyaan ini biasanya ditanyakan pertama kali. Jadi saat masuk ke tempat wawancara, sudah ada di depan pewawancara, nanti kita akan ditanyakan hal ini. Tell me about yourself. Nah,
Yang ingin saya tekankan, ketika kalian ditanyain tentang diri kalian, diminta untuk menceritakan, kalian jangan hanya retell dari CV kalian. Jadi tentunya pewawancara itu sudah punya dokumen tentang diri kalian. Sebelum kalian masuk, biasanya pewawancara itu akan melihat dulu CV-nya, siapa diri kalian, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika diminta, tell me about yourself, terus kalian hanya menceritakan namanya siapa, tanggal lahir, alamatnya, hal-hal yang bisa dilihat di CV itu jangan, ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah elaborate, seperti itu. Nah, selain elaborate, kalian juga perlu menyampaikan beberapa hal yang nggak ada di CV. Seperti misalnya kalian menyebutkan tentang interest kalian, minat kalian itu apa, lalu passion kalian. Boleh juga kalian menyebutkan tentang hobinya, seperti itu, dan juga aktivitas yang sedang kalian lakukan, atau rutinitasnya seperti apa. Nah, tentunya, ketika menjawab pertanyaan ini, jangan sampai terlalu bertele-tele, jangan sampai terlalu panjang. Jadi secukupnya saja, tapi harus jelas, seperti itu. Intinya, pertanyaan seperti ini, yang diminta adalah kalian itu untuk mendeskripsikan. Nah, ketika kita describe something, itu kan nggak mungkin kita yang kayak bacain formulir gitu kan, nggak kan? Pasti kita harus di-describe dengan gaya bahasanya, dielaborasi juga, seperti itu. Intinya, jangan hanya menceritakan apa yang ada di CV, tapi kita perlu mengelaborasi. Itu yang pertama. Selanjutnya nih, pertanyaan yang kedua, yang memang sering banget ditanyakan, yaitu tentang achievement. Pertanyaannya bisa beragam. Biasanya bisa langsung ke achievement kalian yang menurut si pewawancara itu menarik. Kayak pengalaman saya dulu, waktu itu si pewawancara langsung nanyain pengalaman saya ketika mengikuti seleksi pemilihan duta bahasa di tingkat nasional, seperti itu. Jadi si pewawancara ini nggak nanya, achievement kamu apa? Nggak, tapi langsung menyoroti satu hal itu. Nah, nanti di situ langsung aja kita sampaikan, kita jabarkan sesuai dengan yang diminta pewawancara. Nah, triknya atau hal yang kalian lakukan ketika kalian ditanya seputar achievement ini, kalian perlu menceritakan apa adanya. Jadi benar-benar apa adanya, jangan sok keren gitu. Jadi misalnya kalian punya achievement di tingkat internasional, terus kalian merasa wah ini modal nih pasti dijamin saya keterima, terus kalian sok keren, jangan sampai itu salah satu kesalahan terbesar. Kenapa? Karena para pewawancara ini mereka itu nggak silau dengan pencapaian kalian gitu. Mau kita bilang pencapaian internasional udah banyak banget, mereka nggak silau. Mereka juga banyak yang lulusan luar negeri, mereka guru besar, mereka profesor, mereka postdoc-nya itu di berbagai negara, seperti itu. Jadi jangan sampai hanya karena kita punya pencapaian yang menurut kita itu besar, terus kita sok keren. Nah, itu jangan. Selanjutnya, kan nggak boleh nih sok keren, tapi nggak boleh juga sok humble, gitu. Jadi jangan kayak kita tuh nunjukin, ah ini mah bukan apa-apa, atau bahasa-bahasa yang seperti itu, gitu. Jadi jangan juga nunjukin sok humble. Kenapa? Karena nanti jatuhnya tuh humble bragging. Humble bragging, kayak biar kita tuh nunjukin bahwa kita nih orangnya humble, gitu. Kita nggak sombong, seperti itu. Pokoknya jangan. Makanya ingat lagi, ceritakan apa adanya, dan nggak usah dilebih-lebihkan, seperti itu. Baik itu dilebihkan kehebatannya, atau dilebihkan rendah hatinya, seperti itu. Tuh jangan. Nah, selanjutnya, ketika misal kalian merasa punya banyak banget pencapaian, jangan sampai kalian menceritakan semuanya, ya. Karena nanti ketika kalian menceritakan semuanya, itu kayak kalian lagi, apa ya, menjabarkan apa yang selama ini kalian miliki, seperti itu. Nanti tuh jatuhnya malah kayak kalian, show off, seperti itu ya. Jadi, saran saya, kalau misal kalian punya banyak banget nih pencapaian, kalian pilih beberapa yang memang impactful, yang memang menurut kalian bisa relate banget, dan memang disitulah kekuatan kalian, seperti itu. Jadi saya memang nggak heran sih, mahasiswa sekarang atau anak-anak sekarang ya, itu banyak yang pencapaiannya udah keren-keren banget dari S1 atau mungkin ada yang dari SMA sampai sekarang mungkin udah kerja, seperti itu. Tapi bukan berarti semuanya itu harus disampaikan, enggak, seperti itu. Jadi berusahalah fokus ke beberapa. Misalnya kalian punya 10 pencapaian, cukup ceritakan 2 atau 3, tapi di situ benar-benar dielaborasi. Karena nanti pada akhirnya, ketika kalian menceritakan achievement, kalian harus menunjukkan implikasinya. Jadi dari segala achievement yang sudah kalian dapatkan, implikasinya tuh apa? Seperti itu. Apakah achievement itu hanya sekadar buat keren-keren, buat biar terlihat lebih,
biar mantan nyesel ninggalin kita, kayak gitu. Tuh pokoknya implikasinya gitu harus jelas ya. Dari achievement itu kita tuh jadi apa, jadi pribadi yang seperti apa, seperti itu. Itu achievement. Nah, selanjutnya setelah ngomongin masalah achievement, biasanya pewawancara juga akan tertarik menanyakan tentang kontribusi kita. Jadi, apa sih hal yang udah kita lakuin, seperti itu. Yang mungkin bisa sifatnya sosial, yang lingkupnya nggak harus yang luas-luas banget. Jadi ketika ngomongin kontribusi itu, kita nggak harus terpaku dengan hal-hal yang luar biasa. Yang mendirikan yayasan misalnya, atau yang keliling Indonesia buat ngelakuin project-project sosial, tuh nggak harus yang kayak gitu. Nah, ketika ditanyain masalah kontribusi, kita bisa menjawab dari hal-hal yang ada di sekitar kita, apa yang udah kita lakuin misalnya untuk desa kita, di mana kita tinggal, untuk RT, RW, atau mungkin kita punya kegiatan yang kita lakukan di kota kita gitu ya. Misalnya setiap hari Minggu kita ke alun-alun kota, terus pas ada Car Free Day misalnya kita ngajarin bahasa Inggris, atau misalnya kita punya lembaga bimbingan belajar atau seperti apa gitu ya. Jadi kontribusi itu nggak melulu yang besar. Biasanya malah kalau kecil tapi bermakna itu lebih valuable. Jadi kalau misalnya ngomongin kontribusi itu kan yang kita lihat juga impact-nya kan. Mau kita tergabung di organisasi kerelawanan tingkat dunia sekalipun, kalau ternyata itu nggak impactful, maka di mata pewawancara ya udah biasa aja seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan itu impact-nya. Selanjutnya ketika ngomongin masalah kontribusi, teman-teman juga bisa bahas tentang apa yang sudah dilakukan di organisasi, seperti itu. Kayak misalnya teman-teman waktu di kampus itu ada kegiatan misalnya menwa gitu ya, atau yang kayak misalnya paduan suara atau apa gitu, dan memang teman-teman ini berkontribusi banget di organisasi itu, maka bisa disampaikan. Atau mungkin teman-teman bisa karate, terus ngajarin karate ke anak-anak kecil di daerahnya, seperti itu. Pokoknya kontribusi-kontribusi yang memang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata itu berdampak, itu nggak apa-apa disampaikan, seperti itu. Jadi di sini juga teman-teman nggak usah minder, ngerasa, aduh saya emang belum ngelakuin apa-apa nih, jangan ngerasa kayak gitu ya. Nah, itu dia 3 hal yang paling sering ditanyakan. Selanjutnya nih, masalah pertanyaan-pertanyaan ini juga. Jadi gini, ketika wawancara itu kan sifatnya tergantung pewawancaranya kan. Jadi kadang ada orang atau ada kandidat ini LPDP yang ditanyain misalnya tentang nasionalisme, tapi ada juga yang enggak. Ada yang ditanyain tentang Pancasila, ada juga yang enggak, seperti itu. Nah, pengalaman saya sendiri, saya memang nggak ditanyain hal-hal yang berbau nasionalisme. Karena memang wawancara itu fokus ke waktu itu tentang pencapaian saya, tentang kontribusi saya, seperti itu. Dan malah masalah kontribusi ini waktu itu nyaris nggak ditanyain. Jadi saya nggak tahu kenapa pewawancara itu lebih ngebahas tentang kampus saya, tentang pemilihan jurusan, seperti itu ya. Itu dibahas di kupas tuntas, tapi yang berbau-bau negara itu enggak. Tapi teman-teman juga harus siapkan kalau misal ada pertanyaan yang berbau tentang nasionalisme atau yang berbau tentang kepemimpinan. Misalnya nih, menurutmu apa arti dari integritas? Nah, hal-hal yang kayak gitu juga harus disiapkan gitu, karena kita nggak tahu pertanyaan apa yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke poin selanjutnya tentang hal yang perlu diperhatikan, kita juga harus menyadari bahwa tadi yang saya bilang wawancara itu tergantung pewawancaranya. Jadi bisa aja wawancaranya itu cepet banget, bisa aja lambat banget, bisa aja lama banget, mungkin hampir 1 jam. Pengalaman teman-teman saya itu ada yang sekitar 1 jaman gitu. Tapi kalau saya sendiri itu bentar banget sih, kayak cuma 15 menit atau 20 menit, seperti itu. Dulu saya pernah dengar gitu ya, waktu saya lagi nyiapin beasiswa, terus saya block walking, ada yang bilang gini katanya, pewawancara itu kalau misal mewawancarinya cepet, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pewawancara ini udah jenuh sama kita. Nah, kemungkinan yang kedua, pewawancara ini udah cukup yakin dengan kita. Jadi kayak, ya udahlah ya, nggak usah berlama-lama, ini udah jelas kalau ini kandidat yang cocok, seperti itu. Jadi kalau misal kalian dapat wawancaranya cepet banget, kalian jangan langsung merasa, aduh, ini wawancara kayaknya bosen deh sama aku. Jangan langsung mikir gitu. Bisa aja karena memang kalian udah terlalu convincing, kalian udah meyakinkan banget di mata pewawancara. Jadi cepat, seperti itu ya. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika wawancara. Yang pertama, tentu attitude. Jadi memang
mungkin ya wawancara beasiswa LPDP ini agak berbeda dengan beasiswa yang lain. Karena di wawancara beasiswa LPDP ini, attitude benar-benar menjadi satu hal yang disoroti oleh pewawancara. Attitude ini bahkan meliputi ketika kita baru jalan, jadi masuk ke ruangan, itu kan kita jalannya lumayan beberapa meter gitu ya. Karena memang tempat wawancaranya itu, saya kasih sedikit gambaran, itu bukan yang kayak satu ruangan, terus nanti hanya ada satu meja wawancara, itu enggak. Tapi tempatnya tuh kayak aula gitu. Waktu itu saya di STAN, di kampus STAN, jadi di aulanya tuh kan lumayan luas. Nah, di situ tuh banyak banget meja. Nanti setiap meja itu pewawancaranya tergantung bidangnya. Jadi dikelompokkan. Misalnya kalian bidangnya di humanities, maka wawancaranya itu ya memang khusus dari humanities itu bidangnya. Misalnya bidang kalian itu tentang kedokteran, maka pewawancaranya juga mereka dokter, mereka guru besar di fakultas kedokteran, seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang attitude itu harus diperhatikan ketika kalian pertama masuk ruangan. Nanti pewawancara itu akan ada mejanya ya. Jadi misalnya kalian dapat nomor 14, maka kalian jalan ke meja 14. Dari situ biasanya pewawancara udah ngeliatin. Oh iya, nanti dari jalannya kayak gitu diperhatiin. Nah, nanti saat kalian duduk gitu, kalian juga harus minta izin dulu. Jadi jangan tahu-tahu datang langsung duduk, terus kayak sok asik, jangan gitu. Kalian pokoknya harus memperhatikan attitude-nya. Kalian boleh salamin dulu, terus nanti setelah salamin, senyumin sambil gitu, kalian minta izin, boleh saya duduk? Seperti itu. Nanti barulah kalian duduk. Pokoknya attitude tuh diperhatikan banget. Nah, selain attitude, maksudnya selain tadi yang kalian perlu nyalamin, jalannya, itu juga attitude dalam hal ketika menjawab pertanyaan. Jadi mungkin saja ya, selama interview ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gak nyaman buat kalian, gitu. Misalnya nih, kalian lulus S1 itu sampai 7 tahun, terus ditanyain sama wawancara, kenapa bisa ya kok lulusnya sampai 7 tahun, lulus S1-nya, terus kalian tuh ngerasa kayak tersinggung, gitu. Di sini juga attitude kalian dilihat. Jadi pokoknya kalian harus siap dengan segala pertanyaan, kalian harus bisa menanggapi, juga harus bisa menyikapi. Jangan sedikit-sedikit kayak sentimen, jangan kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, yang kedua tentang intonasi. Jadi ini mungkin buat sebagian orang itu nggak terlalu diperhatikan ya, dianggap sepele. Padahal ini penting banget. Karena dari intonasi itu biasanya pewawancara juga akan bisa melihat karakter kita. Karena salah satu dari pewawancaranya mereka adalah psikolog. Mereka bisa melihat dari cara kita bicara, dari cara kita pakai body language juga. Nah, body language ini nanti akan saya bahas di poin ketiga. Tapi masalah intonasi ini, saran saya, kalian perlu latihan, benar-benar latihan serius untuk intonasi. Itu juga yang saya perhatikan waktu saya mau wawancara. Jadi kalian bisa nih rekam suara kalian. Kalian coba ya, kasih pertanyaan, simulasi, lalu kalian jawab sambil direkam. Nanti habis itu dengerin nih, kayaknya intonasi kita udah enak belum ya? Kok kayaknya nadanya terlalu tinggi nih, yang malah jadi nunjukin bahwa kita sombong, kayak gitu. Atau kok nadanya kayak turun terus, flat banget, ngebosenin. Nah, kayak gitu juga harus diperhatikan. Kalian boleh juga simulasi, terus di depan teman, nanti minta tanya pendapat teman, gimana nih intonasiku, kayak gitu. Jadi silakan kalian simulasi di depan orang-orang yang memang capable, yang memang layak dan bisa ngasih feedback buat kalian, seperti itu. Nah, kalian juga bisa nontonin tips tentang public speaking, kayak gitu. Banyak banget kan di YouTube yang bisa kalian tonton referensinya. Di situ kalian akan terlatih bagaimana untuk memberi pemaparan, bagaimana untuk menggunakan intonasi yang menarik, untuk memberikan penekanan, dan lain sebagainya, itu bisa dibahas. Seperti itu. Dan yang terakhir, tentang hal yang perlu kalian perhatikan saat wawancara, yaitu tentang body language. Nah, ini penting banget ya. Jadi body language itu dari tadi awal masuk ruangan, sampai kalian keluar ruangan, itu diperhatikan body language-nya. Termasuk ketika kalian menjawab. Jadi, tentunya ketika di hadapan pewawancara, kalian jangan pasang body language yang kayak lemes, hingga bahunya turun, kayak gini. Itu jangan ya. Jadi, silahkan pakai postur yang nyaman. Jangan tegang juga, tapi duduknya juga jangan lemes, gitu. Dan jangan menaruh tangan di meja. Karena itu nggak sopan ya. Jadi jangan kayak gini, jangan. Tangan silakan di bawah, di pangkuan, itu lebih aman. Kalau misal kalian perlu menggunakan
tangan kalian untuk misalnya memaparkan, silakan gunakan, tapi seperlunya. Jangan kayak gini terus. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya udah ada di etika public speaking. Jadi ketika kalian pernah mengikuti kelas public speaking, atau kalian mungkin biasa ikut pidato, dan lain sebagainya, yang public speaking yang udah terlatih, itu ya PR-nya nggak terlalu banyak sih. Tapi jangan khawatir, kalau kalian belum punya pengalaman-pengalaman kayak gitu, masih ada waktu buat latihan. Latihannya bisa di depan cermin. Jadi sambil kayak kalian tuh jawab, sambil kalian tangannya digunakan seperlunya. Nah, bisa juga misalnya direkam pakai video, terus nanti kalian coba kira-kira body language-nya ngebosenin nggak sih, kayak gitu. Soalnya kalau misal kalian tangannya diem terus pun kan ngebosenin kan, jadi perlulah interaksi, perlulah tangannya dipakai, seperti itu. Itu body language. Nah, selanjutnya body language juga termasuk tentang ekspresi wajah. Jangan sampai kalian memaparkan sesuatu, ekspresinya flat gitu. Mungkin memang Anda sebagian orang yang flat gitu ya, tapi saya pikir itu bisa diolah. Jadi bisa diolah, kita bisa mulai melatih ekspresi kita. Misalnya memang kita harus mengeritkan dahi seperti ini, ya silakan dikeritkan. Atau misal kita agak ngomong serius gitu, atau tersenyum. Nah, jadi selama kalian memaparkan, usahakan juga kalian menjabarkannya sambil tersenyum. Jadi kalian latihan nih ngomong sambil tersenyum. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan bisa dilihat bentuk bibirnya tuh bukannya kayak cemberut gitu kan. Jadi agak gimana ya, kayak bulan sabit seperti itu. Tapi juga jangan dilebih-lebihkan. Jangan dilebih-lebihkan, nanti malah kalian kayak customer service gitu. Jadi silakan seperlunya aja. Nah, selanjutnya ya, itu masalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Kita akan bahas ke do's and don'ts. Jadi hal apa yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan. Well, untuk yang pertama, yang harus kalian lakukan yaitu honest. Ya, jadi harus jujur. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa wawancara ini merupakan verifikasi dari apa yang udah kita tulis. Kalau misalnya kalian itu nggak jujur, maka bisa aja nggak sinkron. Seperti itu. Karena nanti biasanya dari satu pertanyaan, itu bisa dirinci banget sama pewawancara. Bisa ditanyain detail banget kayak gitu. Kalau misal kalian nggak jujur, nanti tuh kalian pasti sambil jawab, sambil make up stories. Kayak kalian sambil mikir, ini nanti mau bilang apa ya, mau bilang apa. Akhirnya malah nggak sinkron. Jadi silakan jujur sejujur-jujurnya. Jangan dibuat-buat, karena nanti malah nggak sinkron. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selain kalian harus honest, hal kedua yang perlu diperhatikan, yang perlu kalian lakukan, yaitu kalian harus tanamkan karakter yang eager to learn. Jadi kalian tuh mau untuk belajar, ya. Ada kemauan untuk belajar, jangan kayak kalian tuh merasa udah hebat, ya kayak merasa sudah hebat, sudah luar biasa. Pokoknya tunjukkan bahwa kalian itu pribadi yang pengen belajar terus-terusan, seperti itu. Biasanya nih ketika wawancara, nanti akan ada hal-hal yang mungkin ditanyain sama pewawancara, tapi kita nggak tahu, gitu kan. Karena misalnya nih, bidang kalian tuh kedokteran, kalian S1-nya kedokteran, mau lanjut S2, terus mungkin ditanyain hal-hal yang tentang kedokteran, terus kalian nggak bisa jawab, gitu kan. Nah, ketika kalian nggak bisa jawab ini, jangan berusaha atau memaksakan diri untuk menjawab, ya. Jadi kalau misal nggak tahu, kalian bisa jawab sebisanya saja sambil nunjukin bahwa kalian juga masih belajar, seperti itu. Jadi jangan sampai nih sok tahu gitu, terus kayak sok pede banget ingin jawabannya, padahal ternyata nanti mengecewakan. Karena kan tadi yang saya bilang kan, pewawancaranya ini orang-orang hebat, mereka guru besar, mereka profesor, ahli di bidangnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain kalian harus nunjukin eager to learn, kayak apa ya, nunjukin bahwa kalian tuh pengen belajar, yang ketiga, yang harus kalian lakukan adalah confident. Tapi, harus digarisbawahi, confident-nya itu yang humble. Nah, ini agak PR juga nih. Jadi, kadang ada yang bingung, loh, confident tapi harus yang humble, ini gimana? Kayak gitu. Karena kadang tanpa disadari, ketika kita ngerasa confident, itu jatuhnya tuh kayak, oh iya, kita mah pasti bisa sih, kita mah pasti keterima sih, ini mah gampang, kita udah hebat, udah banyak pencapaiannya, kayak gitu. Itu jangan sampai, karena kalau kayak gitu, bisa aja kita kayak senjata makan tuan gitu loh. Jadi malah nanti kita nggak dapet beasiswa, karena kita ngerasa udah pantas banget. Padahal di mata pewawancara itu, kita belum apa-apa. Nah, jadi kita confident, yakin, tapi kita harus humble, harus nunjukin bahwa segalanya nanti in the end
Allah yang nentuin, seperti itu. Mau sebagus apapun kita, tapi kalau memang belum rezekinya, ya sudah. Makanya di situ kita harus nunjukin kesungguhan kita untuk berusaha semaksimal mungkin sebagai manusia, seperti itu. Jadi ingat, confident, tapi harus tetap humble. Nah, itu just-nya yang harus dilakukan. Yang terakhir nih, tentang don'ts, yang jangan dilakukan. Yang pertama, tentunya jawaban kalian jangan pernah sampai menyinggung sara, ya. Jadi boleh sih kalian ngomongin masalah agama, tapi jangan sampai yang gimana ya, kontroversial gitu. Kadang bisa aja sih ditanyain kayak misal, kamu kan misal mau kuliah di Eropa, terus kamu pakai hijab, nanti gimana nih misalnya di sana ada diskriminasi muslim dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kayak gitu bisa aja dijawab. Karena itu kan tentang sikap kita kan, ketika nanti kita di luar negeri gimana. Tapi pastikan jawaban kalian jangan sampai menyinggung kelompok tertentu, seperti itu. Mau kalian agamanya Muslim, mau kalian agamanya Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya, ya kalian silakan gunakan etika yang baik. Jadi jangan sampai menyinggung ya. Ngomongin agama, ngomongin ras nggak apa-apa, tapi tentu kalian harus memperhatikan etikanya. Nah, selanjutnya, yang jangan pernah kalian lakukan itu, iya-iya doang, kayak gitu. Jadi ya, seperti ini, wawancara itu kadang bisa dijadikan sebagai ajang diskusi oleh pewawancara. Kadang kalau pewawancara tertarik ini dengan kandidatnya, oh kayaknya kandidatnya seru nih gitu, pengalamannya banyak, atau mungkin punya pengalaman tertentu yang menurut si pewawancara ini menarik untuk diulik. Nah, maka itu bisa dijadikan ajang diskusi. Ketika diskusi berjalan, tentunya nggak semuanya itu satu pendapat, ya kan? Bisa aja misalnya pewawancara mengutarakan pendapat tertentu, terus kita nggak setuju. Itu kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita dengan cara yang sesuai. Jadi jangan cuma, iya, iya, iya. Nah, kalau kayak gitu tuh nunjukin bahwa kita kayak nggak punya arah, kita nggak punya pegangan. Bisa aja si pewawancara tuh sebenarnya ngetes kita, ngetes pribadi kita, keteguhan kita, kayak gitu. Jadi, jangan iya-iya doang. Kalian harus punya prinsip. Kalau memang menurut kalian enggak, ya enggak, seperti itu. Biasanya nih, akan ada pertanyaan misalnya ya, kamu kan nanti kuliah di luar negeri, kayak gitu. Apa nanti kamu nggak pengen tinggal di luar negeri aja? Di sana enak loh, kayak gitu. Nanti jangan-jangan kamu nggak pengen pulang ke Indonesia, yang kayak gituan. Atau bisa juga misal ditanyain, kamu daftar di Manchester University, kenapa nggak di London aja? Itu kan Manchester kampusnya nggak bagus, misalnya kayak gitu ya, misalnya. Nah, itu juga kalian harus memberikan bukti, elaborasi, dan juga jawaban kenapa memang misal kalian milihnya di Manchester. Jangan cuma, oh gitu ya, iya iya, jangan kayak gitu ya. Pokoknya tunjukin bahwa kalian itu udah riset. Nah, yang terakhir, don'ts-nya yang jangan kalian lakukan itu adalah sok. Jadi pokoknya sok apapun itu, sok pinter, sok keren, sok cantik, sok berpengalaman, sok pasti keterima, itu jangan sampai. Jangan pernah sok, karena we cannot take everything for granted gitu. Jadi kita nggak bisa menjamin apapun. Mau kita sehebat apapun, kita nggak menjamin bisa keterima beasiswa. Seperti itu. Nah, itu tadi pemaparannya tentang 3 hal yang bisa kalian jadikan pegangan ketika wawancara. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya elaborasi lagi, karena kayaknya udah banyak pertanyaan juga ya. Nanti bisa saya elaborasi dari pertanyaan teman-teman, seperti itu. Ya, Gimana, Fajri? ya, Kok nanti kita ambil dari paling atas nih, Kak ya. Ya. Ini bisa langsung ke pertanyaan, Kak? Boleh, boleh. Ya. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dira ya, udah menjelaskan cukup detail dan sangat teknis ya. Ini yang memang perlu kita ambil, karena teman-teman semua, ilmu-ilmu yang seperti ini ya, dari saya pribadi, ini nggak ada di Google gitu, nggak ada di YouTube lah dalam artian. Karena ya, ya jarang ya kesempatan seperti ini. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman ke YouTube jangan lupa ya, ada namanya akun channel YouTube Dira First ya, silakan lihat itu. Kak Dira juga aktif ya di YouTube kayak. Ya, saya nggak ketinggalan Kak. Sip. Pertama nih, pertanyaan pertama dari Mutia dari Purwodadi. Mau tanya, ketika wawancara, pencapaian saya S1 tidak pernah ikut lomba sama sekali. Itu gimana ya, Kak? Iya, mungkin bisa dijawab, Kak. Oke, masalah pencapaian. Yang pertama, perlu ditekankan dulu bahwa pencapaian itu nggak melulu masalah lomba. Lomba itu bukan untuk semua orang loh.
Ingat itu, lomba bukan untuk semua orang. Kalau memang lomba untuk semua orang, berarti harusnya satu kampus ikut lomba semua. Enggak kan? Karena orang itu pasti punya kecenderungan tertentu. Kayak lihat deh teman-teman SMA kita, mungkin banyak yang pinter. Di kelas kita mungkin tiga besarnya itu jago-jago semua. Tapi kadang nggak semuanya ikut OSN. Nggak semuanya ikut Olimpiade. Karena memang kadang ada orang yang motivasinya beda. Seperti itu. Ada orang yang memang lebih getol ke organisasi. Sampai nggak punya waktu untuk ikut lomba. Kayaknya organisasi itu, wah, nomor satu, aktivis. Seperti itu. Nah, maka dari itu, karena lomba itu nggak untuk semua orang, maka jangan khawatir kalau kalian nggak punya lomba, kalau kalian nggak ikut lomba. Yang harus kalian khawatirkan, kalau misal kalian udah nggak ikut lomba, nggak ikut organisasi, IPK-nya jeblok, di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma kuliah pulang nggak jelas, itu baru kalian khawatir. Tapi kalau misal nih, kalian nggak bisa ikut lomba karena pulang kuliah kalian harus kerja. Karena mau nggak mau kalian harus membiayai kuliah kalian pakai uang sendiri. Kalian harus punya uang saku sendiri. Itu kan berarti there's something that you do gitu kan. Nah, maka kalian nggak usah takut seperti itu. Karena saya udah berkali-kali jelasin juga di channel saya, kayak misal kalian dapetin IPK 3,6 atau cum laude, itu bisa jadi pencapaian loh. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang, ya IPK cum laude aja pencapaian. Itu udah banyak loh, banyak banget yang dapat cum laude. Well, konteks orang beda-beda. Bisa aja dia dapat cum laude, tapi di balik itu dia harus berjuang. Dia harus kuliah sambil kerja part-time, sambil jagain orang tuanya yang udah sakit, sambil membimbing adik-adiknya yang masih SD. Itu nggak mudah, seperti itu. Jadi kita nggak pernah bisa meng-underestimate, meskipun itu kelihatannya cuma IPK cum laude. Seperti itu. Begitu juga dengan pencapaian yang lain. Jadi sebenarnya kalau ngomongin pencapaian itu, balik lagi ke definisi pencapaian itu apa sih? Mau kalian ikut lomba, juara satu di tingkat internasional, tapi kalau setelah itu kalian nggak berdampak, itu buat apa? Seperti itu. Jadi lihatlah dampaknya. Jangan hanya pencapaian itu sendiri. Seperti itu. Kayak nih ya, saya beberapa kali kan kalau kalian ngikutin channel saya kadang manggil guest, manggil tamu. Itu juga kadang ngomongin seputar beasiswa. Nah, memang saya punya beberapa temen yang pencapaiannya keren-keren banget, tapi itu bukan satu-satunya hal yang mereka jadikan andalan ketika wawancara. Mereka nggak menjadikan itu kayak, wah ini modal nih, hal yang mau aku paparin dengan mantap banget nih tentang pencapaianku yang udah go international. Bukan. Karena kalau mereka fokusnya ke kayak gitu, nanti tuh malah kayak tadi yang saya bilang, kayak show off gitu loh, kayak nunjukin, seperti itu ya. Jadi jangan minder, jangan khawatir, pencapaian itu tergantung gimana kita mendefinisikannya. Seperti itu ya. Jelas ya teman Mutia ya. Nanti itu udah cukup jelas ya menurut saya. Mungkin lanjut dari Indri nih, Kak dari Sumedang. Kak izin bertanya, untuk kontribusi apakah itu harus linear dengan jurusan yang kita ambil gitu. Silakan Kak. Halo Indri dari Sumedang, saya minta tahunya dong. Ya, jadi masalah kontribusi, apakah itu harus linear? Sebenarnya kontribusi itu nggak ada batasannya, ya kan. Misalnya nih, bidang kalian itu teknik, gitu. Teknik, tapi kalian kontribusinya selama ini di yayasan. Misalnya yayasan kanker. Nah, itu kan jauh banget kan antara teknik dengan kontribusi kalian di yayasan kanker itu. Itu nggak apa-apa, karena kontribusi itu sebenarnya kan kayak kebermanfaatan kita untuk sekitar, gitu kan. Jadi nggak pernah ada batasan untuk kebermanfaatan. Selama itu bermanfaat, ya nggak apa-apa. Atau misalnya nih, kalian itu bidangnya kesehatan, tapi kalian bahasa Inggrisnya mumpuni. Terus kalian buka kelas online misalnya, pelatihan bahasa Inggris, kalian mewadahi buat teman-teman yang pengen practice their English misalnya. Nah, itu juga nggak apa-apa. Jadi pokoknya nggak harus linear. Jangan malah hanya dibatasi kayak gitu. Karena biasanya kalau terbatas banget itu, akhirnya kadang cenderung dipaksakan gitu kan. Terus kadang juga susah kan, kayak misalnya bidang saya penerbangan misalnya penerbangan atau apa gitu, terus nanti mau kontribusinya susah deh masalah penerbangan kayak gitu, atau misalnya bidang saya itu nuklir, terus saya mau kontribusi apa kayak gitu. Jadi pokoknya kontribusi itu tentang kebermanfaatan sih. Kalian misalnya jurusannya kesehatan, terus kalian ngajarin anak-anak di desa buat cuci tangan, gosok gigi yang baik, itu juga udah kontribusi seperti itu. Baik gitu ya Indri, udah jelas. Jadi nggak harus linear dengan kontribusi dengan jurusan. Saya lanjut dari Naila nih Kak, dari Malang. Pertanyaannya Kak,
jika memilih LPDP luar negeri, apakah harus menggunakan bahasa Inggris saat wawancara? Dan apakah jawaban yang tepat apabila pewawancara bertanya, mengapa memilih kampus luar negeri daripada kampus dalam negeri? Jadi jawaban yang tepat dalam menjawab pertanyaan seperti itu gimana, Kak? Ada 2 pertanyaan. Ya, silakan, Kak. Oke, ya. Tadi siapa namanya, maaf? Naila, Kak, Naila dari Malang. Oke, Naila dari Malang. Nah, jadi tadi pertanyaannya, apakah nanti ketika kita pilihnya LPDP luar negeri, wawancaranya akan pakai bahasa Inggris? Jadi semua itu tentang bahasa, balik lagi tergantung pewawancaranya. Ada pewawancara yang pengen full English. Pengalaman saya, pewawancaranya itu full English. Seingat saya mereka nggak sedikit pun nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi memang benar-benar full. Tapi kalau saya dapat info dari teman-teman, mereka ada juga yang kuliahnya di luar negeri, tapi pertanyaannya mix. Jadi selama wawancara itu mix. Nah, nanti ketika pewawancaranya nanyain pakai bahasa Inggris, ya jawab pakai bahasa Inggris. Ketika mereka switch ke bahasa Indonesia, ya jawab pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ternyata spontan pakai bahasa Inggris, ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Intinya kan esensinya ya, esensi dari jawaban kita. Nah, ada juga yang dalam negeri, tapi pakainya itu mix. Banyakkan bahasa Inggrisnya juga bisa. Pokoknya semua itu tergantung pewawancaranya. Gitu ya, kita nggak bisa memprediksi. Balik lagi tergantung. Tapi yang jelas, kalaupun pakai bahasa Inggris, mereka tuh udah fluent gitu loh. Jadi mereka bukan yang kayak ngomong bahasa Inggrisnya bingung. Nggak. Kadang pewawancaranya kalau udah tua-tua gitu, rambutnya udah pada beruban, tapi mereka bahasa Inggrisnya jago-jago sih, saya akui. Nah, selanjutnya nih, masalah pertanyaan kenapa milih kuliah di luar negeri, kenapa nggak di dalam negeri aja? Sebenarnya, yang bisa menjawab itu diri kalian sendiri. Karena kan tiap orang itu punya konteks yang berbeda, mereka punya alasan yang berbeda. Jadi, buat sebagian orang, kuliah di dalam negeri itu lebih bagus. Mungkin mereka mempertimbangkan banyak hal, seperti misalnya orang tuanya udah tua dan mereka harus merawat, atau misalnya mereka punya anak-anak yang nggak bisa meninggalkan sekolahnya di Indonesia, atau misalnya mereka PNS dan memang ada ikatan dinas atau apa yang mengikat seperti itu. Jadi nggak semuanya itu harus di luar negeri. Nah, untuk jawabannya apa? Jawabannya balik lagi ke diri kalian. Jadi harus introspeksi dulu. Kenapa aku harus kuliah di luar negeri? Apakah itu biar aku kelihatan keren, biar aku lebih menjual, biar nanti aku dapat kerjaan yang lebih bagus, atau apa? Nah, nanti di situ bisa disebutkan. Dan sebenarnya, jawaban seperti ini sudah dimasukkan, diintegrasikan di esai kalian. Jadi misalnya kalian nunjukin bahwa memang bidang kalian itu bagus di luar negeri, seperti itu. Misalnya kalian ngambil teknik nih, terus memang di kampus tertentu, misalnya di Jepang, itu tekniknya bagus, seperti itu. Atau kalian misalnya ngambil pariwisata, terus kalian pengen kuliahnya di Paris misalnya, karena kalian pengen belajar bagaimana Paris itu mengelola wisatanya, seperti itu. Atau misalnya bidang kalian pendidikan, terus kalian pengen kuliah di Finlandia, karena memang Finlandia adalah negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, seperti itu. Jadi nanti tergantung lagi ke bidang kalian juga, ke kondisi kalian juga, ke karakter kalian juga. Saya nggak bisa ngajarin jawabannya, karena tentu alasan saya kuliah di luar negeri dengan alasan teman-teman kuliah di luar negeri itu beda-beda. Seperti itu ya. Jelas ya, Naila. Jadi kalau untuk LPDP dalam wawancara, bahasa Inggris itu bisa tergantung pewawancaranya ya. Kalau Ya. jawaban untuk pertanyaan mengapa memilih kampus luar negeri, kalau boleh saya simpulkan dari Kak Dira, kita harus riset dulu ya, riset dari kenapa kampus tujuan itu, kita jadi bisa menyimpulkan, oh gini alasan saya untuk diterangkan di wawancara nanti, itu ya, Naila. Lanjut Kak, dari Jumardin ini, apakah saat pewawancara menggunakan bahasa Inggris? Tadi sudah Kak ya, kita skip dulu ya, Jumardin udah dijawab tadi. Ini yang selanjutnya, dari Budi, izin bertanya Kak Dira, kalau cerita pengalaman kontribusi kita, apa kita perlu bawa dan nunjukin foto dokumentasi kontribusi? Gitu Kak. Silakan Kak. Oke, foto dokumentasi kontribusi, atau saya singkat aja portofolio. Jadi, itu sebenarnya nggak wajib, mau kalian bawa portofolio atau enggak, itu nggak ada ketentuan. Tapi memang banyak teman-teman yang ngebawa portofolio. Tujuannya apa? Biar ketika diwawancara, terus mereka sambil describing itu enak gitu loh, dan kayak mereka tuh punya buktinya, seperti itu. Jadi bolehlah kalian bawa foto-foto itu. Dan biasanya nih ya, buat info tambahan, portofolio itu nggak hanya meliputi foto-foto kegiatan. Jadi bisa aja misalnya itu bukti
atau misalnya artikel yang udah pernah kalian tulis, yang udah pernah kalian publikasikan, seperti itu. Atau misalnya tadi bukti kenapa kalian misalnya pilih kampus A gitu. Nah, nanti di situ dijabarin nih ada misalnya berdasarkan apa, itu memang kampus A itu bagus banget, kayak gitu. Jadi untuk memperkuat argumen kalian, itu juga bisa kalian siapkan. Jadi intinya portofolio itu meliputi hal-hal yang nanti kira-kira kalian butuhkan untuk mendukung jawaban kalian. Jadi kalau memang foto-foto itu bisa mendukung jawaban kalian tentang kontribusi, ya silakan. Tapi tentunya seperlunya aja. Jangan kayak satu galeri di bawah semua, jangan seperti itu ya. Baik, sudah jelas ya, Mas Budi. Lanjut dari Andika dari Jakarta Selatan. Izin bertanya, maaf Kak, di luar tema wawancara. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman kalau bisa relate sama tema kita ya, wawancara. Oke, nggak apa-apa, karena pertanyaannya belum banyak. Pertama, perbedaan research plan and study plan. Yang kedua, apakah ijazah transkrip resmi dari kampus yang sudah dua bahasa, apakah perlu terjemah tersumpah lagi? Yang ketiga, apakah pelamar beasiswa yang telah memiliki research advisor atau profesor setelah LOE berpeluang lebih besar diterima beasiswa LPDP? Yang terakhir, kemudian ada saat kita mendaftar kampus mensyaratkan kita menghubungi profesor. Bagaimana tips agar profesor tertarik dengan research plan kita? Karena menghubungi profesor kita menyertakan research plan. Kak, terima kasih Kak. Gimana Kak? Ada 5 Kak. Gak apa-apa ya Kak ya? Semangat Kak. Oke, nggak apa-apa, ada 5, tapi nanti dibacain satu-satu lagi ya. Barangkali nanti saya lupa. Ya, yang pertama tentang bedanya research plan dengan study plan. Nah, kita lihat dari bahasanya dulu nih. Plan-nya itu kan rencana ya. Research plan berarti itu rencana penelitian. Kalau study plan, rencana studi, rencana belajar. Nah, kalau research plan, karena itu rencana penelitian, maka isinya itu tentang penelitian kita. Jadi, ya nanti kita mau meneliti tentang apa, misalnya kita mau meneliti tentang nuklir nih misalnya, atau molekul tertentu, ya nanti disebutkan di situ. Jadi research plan itu pokoknya murni tentang penelitian kita. Nah, kalau study plan ini bisa di dalamnya dimasukkan research plan itu, tapi sedikit aja gitu. Misalnya nih kita ngomongin study plan ya, kita mau kuliah misalnya di Amsterdam misalnya, kampusnya ini. Kenapa kita pilih kuliah di sini? Kenapa kita pilih kampus ini? Terus nanti mata kuliahnya yang mau kita bahas, yang mau kita ambil apa aja, kenapa kita pikir mata kuliah ini penting buat kita, apa yang selama ini udah kita lakuin, apa background kita waktu S1 gitu. Jadi itu kan bisa di-relate kan, bisa dihubungkan. Nah, itu adalah study plan. Nanti di dalamnya bisa kita masukin misalnya ya kayak satu paragraf aja lah tentang research plan itu. Nanti kita ke depannya mau meneliti tentang apa, seperti itu. Jadi memang dari namanya, yang satunya fokus ke research, yang satunya fokus ke rencana studi atau rencana belajar, seperti itu. Tadi pertanyaan keduanya apa ya? Yang pertanyaan kedua, apakah ijazah atau transkrip resmi dari kampus yang sudah dua bahasa, apakah itu perlu terjemahan tersumpah lagi, Kak? Ya, yang saya tahu, terjemahan sesuatu, terjemahan berkas, itu harus pakai penerjemah tersumpah. Karena meskipun itu dari kampusnya udah ada bahasa Inggrisnya, kadang itu dari staff on admission-nya, jadi kayak merekanya yang dari kampusnya itu meminta biar ada penerjemah tersumpah. Karena kan kalau penerjemah tersumpah itu udah ada nomornya, izinnya, itu bisa dideteksi keabsahannya, seperti itu. Jadi yang saya tahu harus tetap penerjemah tersumpah. Karena memang kadang ada ketentuan pakai sworn translator, seperti itu. Dan lagi kalau penerjemah tersumpah itu, hasil terjemahannya sudah diterima secara internasional. Beda dengan kampus. Kalau kampus kan kadang ada lembaga bahasanya gitu kan. Lembaga bahasa di tiap-tiap kampus itu belum bisa digunakan seperti itu. Yang ketiga apa ya? Ketiga, apakah pelamar beasiswa yang telah memiliki research advisor atau profesor setelah LOE berpeluang lebih besar diterima beasiswa LPDP? Oke, udah punya ini ya, supervisor. Nah, jadi supervisor itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya bisa mempengaruhi, tapi nggak jadi faktor utama. LPDP itu melihat sesuatu secara holistik. Artinya, nggak bisa hanya karena satu hal, terus, oh iya nih, udah nih keterima, karena dia udah punya supervisor.
nggak seperti itu. Lagi pula mencari supervisor itu hal yang gampang-gampang susah seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang wah juga, karena itu nggak mustahil untuk didapatkan, tapi juga ya bisa mempengaruhi seperti itu. Tapi untuk mempengaruhinya berapa persen, tentu nanti dipertimbangkan dengan hal lain. Misalnya nih, kalian udah punya supervisor, misalnya taruhlah di kampus Amerika gitu ya. Kalian udah punya supervisor di kampus Amerika, terus penelitiannya udah jelas, tapi ternyata selama wawancara, attitude kalian itu kurang bagus. Attitude-nya kurang bagus, terus kayak kalian tuh sombong, di situ kayak kalian nunjukin sok, seperti itu. Maka supervisor yang kelihatannya itu udah wah, yang kelihatannya kayak, oh udah keren nih, dapat supervisor, itu jadi kayak nggak ada apa-apanya, seperti itu. Jadi ingat, intinya tuh, beasiswa LPDP memilih seseorang secara holistik, bukan hanya dari satu hal, bukan hanya dari satu faktor. Oke Kak, yang terakhir nih, mungkin yang perlu dibahas ya, terkait dengan profesor, ada nggak Kak tips agar profesor itu tertarik dengan riset plan kita? Karena menghubungi profesor itu kan harus menyertakan riset plan. Gimana Kak, ada tipsnya nggak? Biar profesor tertarik dengan riset kita. Yang pertama, yang perlu diperhatikan, kita ini mau daftarnya S2 atau S3. Kalau misal kita mau daftarnya S2, maka kita nggak perlu ngedapetin supervisor dulu. Karena biasanya banyak kampus di luar negeri itu untuk yang S2 mereka akan menentukan supervisornya. Jadi bukan kita yang memilih. Tapi kalau memang kalian mau daftarnya itu yang S3, maka kalian perlu juga nih, pun itu tergantung kampusnya. Seperti misalnya Columbia University di Amerika, itu nggak menghendaki calon mahasiswa untuk menghubungi profesornya secara individu. Karena nanti pihak kampuslah yang akan menunjuk. Kenapa pihak kampus yang akan menunjuk? Karena mereka yang akan menyesuaikan. Misalnya nih, profesor ini slotnya sekarang cuma 3 mahasiswa. Karena misalnya udah semakin tua, atau misalnya mata kuliahnya banyak yang dipegang, jadi slotnya dikit, maka nanti ditentukan yang kiranya paling sesuai, seperti itu. Tapi kalau tadi misalnya memang kita S3, terus mau cari supervisor, biar sesuai dengan minat kita, biar tertarik dengan riset kita, yang pertama tentu, riset yang kita ajukan harus sesuai dengan bidangnya. Jadi kadang misalnya ya, profesor di bidang bahasa Inggris misalnya, pembelajaran bahasa Inggris, itu biasanya mereka udah punya spesifikasi lagi, yang memang spesifik banget gitu. Jadi kalau misal kelihatannya, oh mirip-mirip nih bidangnya sama tentang pembelajaran bahasa Inggris, tapi itu bukan bidang mereka, maka ya mereka kurang tertarik seperti itu. Dan jadi ketika kita mau ngasih research plan kita, itu juga harus matang, yang kiranya menarik, dan nunjukin juga bahwa kita udah mengkaji dengan baik, kita udah tahu nanti mau penelitiannya gimana, melibatkan siapa saja, partisipannya gimana, itu harus udah jelas. Nanti kalau memang relate dengan profesornya, dan memang profesornya, kadang-kadang tertarik ya, tapi profesornya kayak, saya lagi nggak pengen bimbing, atau gimana, ya itu bisa aja nggak dapet seperti itu. Baik, jelas ya. Sungguh jelas. Terima kasih, Kak. Lanjut. Ini dari Indriani Sumedang tadi. Nambah nih kayaknya. Jangan lupa tahu ya. Ini jadi dia nanya lagi perihal achievement tadi, Kak. Jadi katanya saya belum pernah menjadi ketua juga dan hal-hal yang berkaitan tentang kepemimpinan dalam satu organisasi, dan saya pun mengikuti organisasi hanya satu selama kuliah. Oh, berarti sudah lulus nih, Kak. Nah, itu bagaimana, Kak? Kalau udah lulus dan tidak ada yang seperti yang Kakak bilang tadi. Monggo, Kak. Oke. Jadi udah lulus satu, terus ikut organisasi satu doang, nggak ngerasa aktif di organisasi, nggak ikut lomba dan lain sebagainya. Terus gimana, Kak? Nah, tadi saya bilang kan, achievement itu tergantung kita mendefinisikannya seperti apa. Jadi, silakan introspeksi diri dulu, bisa nih sambil ditulis gitu, sambil ditulis, kira-kira misal organisasi ikutnya satu, tulis aja. Terus nanti misal pencapaian secara akademik, IPK-nya berapa, atau misalnya pernah ikut risetnya dosen, pernah magang, terus di situ kalian misalnya pas magang itu, terus kalian kerjanya bagus banget, sampai orang-orang di situ salut, terus sampai kalian akhirnya pas lulus ditarik di situ, atau misalnya kalian di bidang kerja, ternyata
kerja kalian itu bagus banget, sampai akhirnya dalam waktu 1 atau 2 tahun kalian udah naik pangkat, udah naik jabatan, kalian udah dipercaya untuk memegang proyek tertentu. Itu yang kayak gitu juga pencapaian. Jadi memang pencapaian itu nggak melulu saat kalian S1, tapi bisa juga saat sekarang, saat kalian bekerja, pencapaiannya itu apa. Nah, selain itu, kalau memang saat S1 dulu ngerasa nggak ikut organisasi, organisasi itu bukan hal yang hanya bisa kita ikuti ketika kita kuliah. Setelah kuliah pun banyak banget organisasi atau komunitas atau grup kelompok yang bisa kita ikuti. Bahkan kalau kita ikut misalnya kita udah berkeluarga nih, ikut PKK itu di rumah, itu juga organisasi loh. Kita mengembangkan ibu-ibu di rumah, ngasih atau misalnya acara kerajinan tangan atau apa, atau kita ikut misalnya ini kayak apa ya, organisasi remaja masjid. Nah, itu juga organisasi kan. Jadi pokoknya kalau misal kalian ngerasa waktu S1 itu belum ikut organisasi, bukan berarti kalian udah nggak bisa ikut organisasi lagi. Masih banyak banget organisasi yang bisa kalian ikutin. Cari taunya dari mana? Di Instagram. Itu banyak banget organisasi yang bisa kalian ikutin, banyak organisasi kerelawanan, organisasi internasional, belum lagi yang kayak dari PBB, itu kan biasanya ngasih kegiatan-kegiatan untuk anak muda gitu kan, kayak model United Nations seperti itu. Pokoknya banyak banget yang bisa kalian ikutin. Dan lagi, pesan saya masalah organisasi atau masalah pencapaian ini, jangan ikut sesuatu hanya karena biar keterima. Jadi misalnya, saya nggak punya organisasi waktu S1, ikut ini biar lolos LPDP, jangan seperti itu. Pokoknya lurusin aja niatnya, mau belajar, adapun nanti keterima LPDP atau enggak, itu bonus. Karena kalau udah diniatin buat LPDP, niatnya udah nggak bagus, udah kayak nggak ikhlas, takut kedepannya malah gimana-gimana gitu kan, kayak malah ternyata hal yang tujuannya biar nanti kita dapat beasiswa, malah itu kayak bom ke kita, kayak malah kita jadi nggak dapat karena itu. Karena kita nggak tahu kan, kita udah niatnya melenceng, terus kata Allah, nggak boleh keluar negeri misalnya, kan kita nggak tahu. Jadi pokoknya lurusin aja deh niatnya, adapun nanti bisa kuliah di luar negeri, itu bonus. Itu ya, siapa tadi? Indri ya. Jadi kalau ya udah kalau kuliah di organisasi di kampus sudah lewat, ya udah maksimalin pasca kampus ya. Betul kata Kak Dira tadi, banyak kok komunitas-komunitas nasional, multinasional yang memang oprek-oprek gitu untuk orang-orang yang pengen pramuda. Oke, lanjut ya, dari Nengsi. Ini perihal bahasa ya. Tadi udah dibahas ya, Nengsi, tentang wawancaranya harus bahasa Inggris atau tidak. Tadi sudah dibahas. Silakan ditonton lagi nanti videonya. Lanjut dari saya Budiani ya, saya asal Tanjung Balai. Izin bertanya Kak Dira, kalau cerita pengalaman kontribusi kita, apa perlu kita nunjukin foto dan dokumentasi? Oh ya, ini udah tadi ya. Udah. Lanjut Dewi Rembang. Dari Rembang, Kak mau tanya kalau misal Kak Dira ditanya kenapa pilih jurusan X, kenapa harus S2, kenapa harus negara ini, itu gimana Kak? Ada 3 jenis pertanyaan, kenapa pilih jurusan ini, kenapa harus S2, kenapa dan kenapa harus di negara yang Kakak tuju itu, gimana Kak? Oke. Pertanyaan seperti ini akan mudah sekali dijawab kalau kita udah riset. Jadi kuncinya itu di riset. Misalnya nih, ditanyain kenapa kita pilih jurusan X. Nah, itu bakal gampang banget kalau kita udah riset. Karena kan kita tahu itu jurusan X tentang apa. Ambillah contoh misalnya, kenapa ambil jurusan pendidikan. Nah, kita udah tahu banget nih jurusan pendidikan, misalnya ya, fokus banget deh inovasi pendidikan. Nah, kan jadi pendidikan mungkin terlalu luas, inovasi pendidikan. Kita udah tahu kan, misalnya inovasi pendidikan, kita tuh baca di deskripsinya, deskripsi jurusannya. Itu ya, poin yang perlu kalian perhatikan juga. Jadi ketika mencari jurusan, jangan cuma lihat namanya aja, tapi harus dipelajari deskripsinya. Dan jangan cuma hanya terpaku sama keyword-nya. Misalnya kalian pengen linguistik, lalu ketik linguistik seperti itu. Bisa aja nanti sebenarnya ada jurusan yang terkait dengan bidang kalian, tapi namanya bukan linguistik, seperti itu. Jadi pokoknya benar-benar harus dipelajari juga deskripsinya. Nah, nanti saat kalian mempelajari deskripsi itu, kalian juga akan lihat mata kuliahnya apa saja. Di mata kuliah itu lagi akan ada deskripsinya. Jadi benar-benar kalau kalian obrak-abrik website itu detail banget informasinya. Nah, dari informasi ini perlu kalian catat gitu. Jadi misalnya kayak pilih jurusan X, kalian catat nih kenapa itu jurusan X itu bagus seperti itu. Misalnya, karena memang jurusan X ini nanti ada mata kuliah
tertentu, misalnya ada mata kuliah A ini cocok banget diimplementasikan, cocok banget juga untuk dikembangkan di Indonesia. Misalnya tadi inovasi pendidikan, salah satu mata kuliahnya itu e-learning, pembelajaran online. Nah, ini nih kendalanya, karena memang misalnya dibutuhin banget di Indonesia, banyak daerah yang masih belum bisa mengimplementasikan online learning, jadi ini pantas banget buat aku ambil, kayak gitu. Pokoknya nanti dari deskripsi yang udah kalian baca, dari riset itu kalian akan punya semua jawabannya. Dan tentunya, karena tadi saya bilang di website itu biasanya udah detail banget, kita nggak bisa riset itu hanya dalam one sitting only. Jadi sekali duduk, wah udah nih berharap semuanya tahu. Nggak bisa. Pengalaman orang-orang yang udah dapetin beasiswa, mereka itu riset berbulan-bulan. Bahkan sampai ketika mereka udah dinyatakan lolos seleksi administrasi, mereka harus tetap riset. Kenapa? Karena biasanya website itu terus diupdate. Website terus diupdate, kadang ada informasi yang bulan lalu nggak tertulis di website, ternyata bulan ini udah tertulis, seperti itu. Dan selain misalnya kalian baca di website, kalian juga harus ngepoin alumni-nya. Jadi misalnya nih, dari alumni itu kalian dapat info tambahan. Ternyata ini loh, di kampusnya tuh ada program ini, seperti itu. Kayak waktu itu saya kan di University of Southampton, saya udah obrak-abrik nih websitenya. Terus saya tanya-tanya sama alumninya, oh ternyata di Southampton itu ada peraturan kalau Rabu itu nggak ada kuliah. Jadi Rabu itu khusus untuk ekstrakurikuler. Nah, otomatis itu kan bisa untuk menjawab pertanyaan pewawancara ketika ditanyain, kamu nanti di luar negeri mau ikut organisasi nggak? Kalau kamu ikut organisasi, apa kamu nggak takut terbengkalai? Nah, nanti kan saya bisa jawab itu kan, bahwa hari Rabu itu free, nggak ada kelas, jadi khusus untuk organisasi, seperti itu. Pokoknya intinya kalian harus riset. Dengan riset yang matang, riset yang berbulan-bulan, dan di-follow up dengan tanya. Jadi tanya itu harus follow up ya, harus dijadikan sebagai follow up. Jangan tanya itu sebagai satu-satunya hal yang kalian lakukan, karena kalian malas baca. Jangan. Kalian baca dulu, nanti dibaca nggak ada informasi yang kalian pengen cari, baru kalian tanya. Karena biasanya penerima beasiswa ini agak gimana gitu. Kalau misal ditanyainnya kayak, Kak, di luar negeri misalnya, di Belanda, kampus yang bagus untuk jurusan kedokteran apa ya? Kayak gitu. Itu kan kayak kurang baca aja seperti itu. Jadi makanya harus riset, harus riset. Ingat, penerima beasiswa itu bukan agen beasiswa. Mereka cuma terima aja beasiswa di satu jurusan, di satu kampus, seperti itu. Ya, makasih Kak Dira, udah jelas ya teman-teman. Intinya riset teman-teman, riset. Ya. Oke, lanjut dari Ica asal Medan, orang Medan. Kak, kalau kontribusinya nggak linear sama jurusan, itu harus dijelaskan bagaimana. Maksudnya mungkin ada parameter khusus nggak Kak? Bagaimana kalau kita menjelaskan, atau tadi kan Kak Dira bilang jangan terlalu detail, jangan terlalu apa namanya terlalu singkat, ada batas-batasan ataupun parameter dari atau template lah dari Kak Dira bagaimana dalam menjelaskan kontribusi gitu, yang nggak linear ataupun maupun yang linear. Oke, sedikit ini ya, menegaskan masalah tadi kontribusi. Jadi bukannya nggak boleh terlalu detail, tapi nggak boleh terlalu lebar. Nah, itu beda kan? Jadi misalnya kita punya 5 kontribusi, misalnya di organisasi, di yayasan, di apa-apa gitu. Kita jangan jabarin semuanya, karena kalau dijabarin semuanya justru malah melebar dan nggak detail. Sebaliknya, yang harus kita lakuin adalah pilih aja nih beberapa yang memang paling menonjol. Boleh 2, boleh 3. Nanti dari situ kita jabarin secara detail. Jadi nanti diagramnya tuh bukan melebar, tapi mengerucut gitu. Jadi misal 3, tapi benar-benar spesifik sampai dalam banget, seperti itu. Nah, itu tadi. Terus tadi apa ya? Kok saya jadi lupa? Ada template khusus nggak Kak Dira, ataukah dari struktur pembicaraan, penjelasan untuk kontribusi itu gimana jelasinnya? Oke. Misalnya ditanya masalah kontribusi, ada template-nya nggak? Tentu nggak ada, karena kalau pakai template nanti jadinya kaku. Karena kita pun nggak tahu loh nanti ditanyain kontribusinya itu gimana. Kayak mereka itu narik dari pertanyaan atau narik dari jawaban apa gitu. Kadang kan gini nih, misalnya kita ngomongin masalah achievement, terus oh iya kita udah ngelakuin ini, terus kita dapet ini, kayak gitu kan. Nanti kadang dari situ bisa ditarik kontribusinya. Terus apa misalnya yang telah kamu lakuin untuk lingkunganmu dari pencapaian-pencapaian yang kamu dapat. Nah, itu kan meskipun nggak ada kata kontribusi, tapi sama aja menanyakan kontribusi, seperti itu kan. Nah, jadi bisa nih dijawab fleksibel aja, tergantung pertanyaan dari pewawancara itu. Pokoknya pastikan, misalnya ditanyain kontribusi, ya tadi kalian harus jabarkan, nggak usah terlalu lebar, tapi mengerucut ya, tapi harus detail. Pengalaman saya dulu,
Jadi saya itu nggak ditanyain kontribusi secara langsung, tapi malah waktu itu kayak saya hampir lupa nggak ngebahas kontribusi, seperti itu. Jadi kayak saya tuh pas di akhir baru inget, oh iya saya belum jabarin tentang kontribusi. Akhirnya ada jawaban yang saya kaitkan dengan kontribusi saya, seperti itu. Ada jawaban dengan yang saya kaitkan dengan organisasi atau apa ya, komunitas yang saya bentuk. Karena waktu itu nggak ditanya sama sekali tentang komunitas itu. Jadi saya singgung-singgung kayak gitu. Pokoknya itu nggak pakai template, fleksibel aja, tapi harus sesuai. Nah, itu ya temannya. Jadi intinya harus mengkerucut. Jadi jelasin kontribusi itu dari ya nama kegiatannya sampai yang paling terucut itu apa di kegiatan kalian. Oke, lanjut dari Syukra dari Padang. Nah, orang Minang. Apakah achievement ini Kak ya, pertanyaannya apakah achievement ini harus dalam bentuk juara di lomba Kak atau gimana Kak? Terus kalau S1-nya pendidikan, terus mau S2-nya non kependidikan, gimana cara menjelaskan biar yakin ke pewawancara kita Kak? Saya mau ke non akademik, maksudnya non kependidikan karena emang tertarik Kakak, emang tertarik setelah jadi asdos pratikum Kak. Tapi di mata kuliah itu nilai saya standar. Jadi gimana cara yang meyakinkannya Kak? Apakah mungkin bisa keadaan begitu Kak? Jadi dia itu dari pendidikan pengen ke non pendidikan Kak. Nah tapi di pengalamannya selama di kampus dia pernah juga jadi asdos. Tapi nilainya di asdos nilai di non pendidikan itu belum memuaskan. Nah itu bagaimana Kak? Pengen tapi modal Oke. nilainya itu belum ada ataupun kurang itu. Silakan Kak. Oke. Tadi kayaknya sebelum itu ada pertanyaan lagi ya? Atau nggak ada? Iya, yang pertama tadi achievement itu harus dalam bentuk juara atau lomba aja ya Kak? Atau gimana? Itu yang pertama. Oke. Masa achievement ya, atau pencapaian. Ini juga udah pernah saya bahas secara detail di video saya. Jadi kalau yang udah nonton mungkin udah tahu jawabannya. Nah, achievement itu tadi yang udah saya bilangin juga bahwa itu tergantung gimana kita mendefinisikannya. Jadi itu nggak melulu tentang juara. Achievement bisa dalam bentuk tadi kayak yang udah saya jelasin, IPK itu juga achievement, atau misalnya kalian lulus 4 tahun tepat waktu, sementara kalian itu harus sambil berjuang melawan penyakit yang kalian punya, seperti itu, atau mungkin jarak kalian dari rumah ke kampus itu jauh banget, harus perjalanan berapa jam, seperti itu, dan itu kalian bisa lulus tepat waktu dengan segala tantangan yang ada, itu juga achievement. Pokoknya achievement itu nggak sempit ya, definisinya itu luas. Intinya itu pencapaian, karena ngomongin pencapaian itu kan jadi sesuatu yang udah kita capai dengan jerih payah gitu loh, dengan perjuangan. Nah, ketika di situ ada sesuatu yang kita dapatkan, mendapatkannya dengan perjuangan, maka itu bisa didefinisikan sebagai achievement, seperti itu. Jadi nggak melulu masalah achievement pernah juara ini. Kayak temen yang pernah saya ajak ngobrol juga, dia lulus beasiswa LPDP, dia itu punya achievement udah ke beberapa negara gitu, tapi bahkan dia nggak menjadikan Iya, ya. maaf nggak ada yang terus tadi sudah saya mute. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi tadi misalnya ya, teman saya itu udah pernah beberapa kali ke luar negeri, dan itu ya memang dari mulai ikut konferensi, ikut lomba, tapi dia bahkan nggak menjadikan itu sebagai achievement yang benar-benar pengen dia tekanin. Bukan. Achievement dia ya akhirnya kayak dari semua itu, dia tuh udah belajar sesuatu. Nah, itu achievement dia justru dari belajar itu, dari mengenali diri dengan lebih, seperti itu. Jadi, pokoknya ya jangan definisikan achievement secara sempit. Terus yang kedua ya tadi, misalnya mau dari pendidikan ke yang non-pendidikan. Atau sebaliknya, dari yang non-pendidikan ke pendidikan. Itu bisa aja seperti itu. Karena nanti ketika S2 itu, jurusan biasanya udah spesifik banget. Bahkan saking spesifiknya, sampai kita tuh nggak bisa ngelihat linearnya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, S1 kepolisian dari Akpol. Habis itu ambil S2, Human Resource Development. Jadi itu tentang ya human resource development itu tentang gimana kita mengelola manusia, mengelola SDM, seperti itu. Kelihatannya itu kan nggak nyambung kan? Harusnya kalau misal Akpol berarti tentang kriminal gitu, misalnya tentang kriminologi, tentang apa, kok malah ambilnya HRD itu, human resource development. Ternyata memang di bidang kerjanya dia itu selama ini ngurusin anggota-anggota polisi. Jadi dia pengen gimana caranya biar kualitas anggota polisi itu lebih bagus lagi, seperti itu. Atau misalnya nih,
S1 pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu kan pendidikan kan, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi S2-nya ngambil linguistik. Nah, linguistik itu sama sekali bukan pendidikan, tapi linguistik itu juga tentang bahasa, apalagi misalnya dia linguistiknya fokusnya ke bahasa Inggris. Maka dari yang tadinya pendidikan bahasa Inggris, S2-nya bahasa Inggris tanpa pendidikan. Itu kan ikutnya nggak linear kan, tapi itu juga bisa gitu. Jadi linear itu bukan yang kayak harus sama persis, enggak, tapi harus yang ada saling kaitannya, seperti itu. Ada keterkaitan mungkin dari bidang dia kerja, mungkin dari satu hal, dari fokus yang dia lakuin, kayak gitu. Nah, terus kalau misal pengen ke pendidikan, tapi ngerasa di situ nilainya kurang bagus, ya kalian tentu ada hal lain yang bisa diunggulkan. Jadi misalnya saat praktek itu nilainya nggak memuaskan, tapi ternyata sebenarnya kalian tuh bisa menjustifikasi kenapa waktu itu nilainya nggak memuaskan. Bisa aja misalnya karena memang waktu itu nggak optimal, kalian lagi nggak enak badan, atau memang kalian waktu itu belum matang, belum paham banget. Baru paham banget nih, baru ngeh banget setelah kalian terjun di bidang itu sebagai profesional, sebagai staff mungkin kerja di bidang itu, seperti itu. Misalnya nih kalian ngambil arsitek gitu ya, terus saat terjun ke lapangan terus kalian baru ngeh, oh yang selama ini dipelajari ternyata kayak gini toh, itu kan bisa jadi juga kan. Jadi ya itu, kalau misal memang waktu itu nilainya belum memuaskan, nggak apa-apa, yang penting nanti di depan wawancara kita bisa nunjukin bahwa kita tuh sebenarnya bisa loh, seperti itu. Kita tuh sebenarnya cocok dan kita layak dan kita punya modal dan kita mau belajar, seperti itu. Kayak begitu ya, siapa tadi namanya? Syukra ya? Jadi gitu. Jadi kalau saya simpulkan, pinter-pinter kita bagaimana justifikasi, ya justifikasi baik itu achievement, baik itu rencana studi, pinter-pinter kita justifikasi dengan alasan-alasan yang rasional lah. Gitu. Lanjut Kak ya, mungkin teman-teman cukup ya pertanyaannya. Ini udah banyak, udah cukup malam. Oke, ini ada lagi dari seri Dewi Murtasyah dari Palembang. Makasih Kak Dira atas pemaparannya. Izin bertanya, apakah ada bagaimana jika ada pertanyaan, apa yang membuat kamu layak menjadi penerima beasiswa LPDP? Karena bingung nih Kak, mau jawab apa gitu. Dari Kakak sendiri ada tips nggak? Ya, pertanyaannya kenapa sih kamu layak jadi penerima beasiswa LPDP? Ya, jadi yang harus digarisbawahi, kenapa layak? Kita tanya dulu ke diri kita gitu. Kita kenapa layak ya? Kenapa orang tuh harus percaya ke kita bahwa kita bisa gitu, kita pantas buat dapat beasiswa LPDP. Nah, itu memang bukan pertanyaan yang bisa kita jawab dalam sejam gitu, kita mikir sejam terus, oh ya nih langsung dapet jawaban keren, nggak bisa. Karena itu butuh refleksi yang mendalam. Butuh refleksi kayak selama ini kita udah ngapain aja, selama ini kita tuh kayak di bumi, apakah itu egois hanya buat diri kita sendiri, atau kita udah ngelakuin sesuatu buat lingkungan kita, gitu. Nah, nanti dari situ, dari refleksi-refleksi itu, kita akan bisa menjawab. Biasanya kita juga bisa nih nanya ke teman, misalnya teman akrab ya, yang bareng di organisasi gitu. Terus kalian juga bisa nanya ke teman, misalnya, menurut kalian yang unggul dari aku apa sih gitu, misalnya yang bisa diandalkan dari aku apa sih di organisasi ini gitu. Nanti misalnya teman jawab, oh kamu ini orangnya teguh pendirian gitu. Kamu ini teguh pendirian loh, nyatanya waktu di organisasi ada masalah ini yang mempertaruhkan idealisme, tapi kamu tetap idealis gitu. Nah, itu juga bisa digunain. Jadi misalnya, kenapa kita layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Karena kita teguh pendirian, karena kita punya idealisme yang kuat. Nanti dielaborasi dengan hal yang pernah kita alami, seperti itu contoh-contohnya. Dan tentunya kalian perlu refleksi yang dalam. Kalau kalian ngerasa mikir sendiri itu belum dapat ide atau kurang kaya, kalian bisa tanya di sekitar gitu. Tanya teman-teman kalian, tanya orang-orang yang banyak berinteraksi dengan kalian gitu. Misalnya nih, kalian juga bingung, kenapa ya saya layak? Tapi ternyata kalian tuh nyadar bahwa kalian itu punya jiwa pembelajar yang benar-benar keren banget gitu, kayak bawaannya tuh pengen belajar terus gitu, bawaannya pengen tahu terus. Nah, itu juga bisa dijabarkan. Atau misalnya kalian ini layak untuk mendapatkan beasiswa karena memang kalian lagi misalnya mengembangkan komunitas, atau misalnya kalian lagi kerja di bidang tertentu yang mana kalian itu butuh banget buat upgrade skill, dan skill itu akan didapat dengan S2, dengan dapat beasiswa misalnya, mau itu S2 atau S3. Nah, itu juga bisa dijabarkan. Jadi, saya layak mendapatkan beasiswa karena misalnya saya saat ini sedang mengembangkan ini, dan saya butuh untuk upgrade skill saya, makanya saya perlu gini, seperti itu. Nanti dari situ juga wawancara kan, oh ya,
Kayak mereka yang akan menilai sih kelayakan kita seperti itu. Oke, jelas ya teman. Oke, lanjut. Ini mohon maaf ini saya filter lagi ya pertanyaannya karena masih banyak. Saya filter yang mana kira-kira terkait dengan wawancara. Sebentar ya. Oke Kak, dari Armanto dari Sumsel, Kak mau nanya, Kakak ada saran nggak untuk persiapan besok S2 untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Kakak, dari saran nggak Kakak? Baik itu Oke, ya. ya, ini tentang bahasa Inggris ya, jadi nggak spesifik ke wawancara, tapi ya memang berhubungan juga, karena kan nanti di wawancara itu ada yang pakai bahasa Inggris kan. Jadi untuk meningkatkan, sebenarnya itu tergantung dari kita kurangnya di mana. Nah, ketika kalian pengen meningkatkan bahasa Inggris, spesifiknya di mana? Bisa aja itu di speaking-nya, di listening-nya, di skill-skill lain gitu kan, reading, writing. Nah, saat kita sudah tahu skill apa yang memang kita butuh banget di-upgrade, ya nanti itu tentu tindakannya atau hal yang bisa kita lakukan tergantung skill tadi kan. Misalnya nih kita butuhnya writing, maka mau kita ngomong sesering apapun, kalau writing yang nggak dilatih, ya nggak bisa gitu kan. Jadi tadi pertama harus tahu dulu skill yang mau digali itu apa, skill yang perlu ditingkatkan itu apa. Selanjutnya nanti disesuaikan nih, kayak misal kalian butuh praktek lagi biar speakingnya lancar, kalian ya bisa dengan cara sering-sering ngomong. Tentunya kan practice makes perfect kan. Jadi bisa learning by doing seperti itu. Sambil praktek nanti kalian sambil belajar. Meskipun ya mungkin awalnya susah banget buat praktek bahasa Inggris. Dan kalau ngomongin masalah bahasa Inggris, jangan beralasan kayak, aduh kak, aku nggak punya kenalan yang bisa buat partneran ngomong bahasa Inggris. Aku nggak punya teman bule dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu kalian bisa kok belajar bahasa Inggris secara mandiri gitu. Bisa melalui YouTube, melalui kalian browsing melalui website seperti itu. Selebihnya kalian praktekin secara mandiri. Kalau misal kalian bisa ngambil kursus, silakan ngambil kursus. Kalau misal kalian tipe yang kayak lebih suka belajar sendiri aja. Buat speaking, misalnya kalian bisa ngomong depan kaca nih, terus ngomong pas mau tidur, ngomong sambil di kamera, terus direkam. Ngomongin aja yang sederhana. Misalnya kalian mau tidur ya, terus kalian kayak ngomong ini, besok mau ngapain gitu. Well, I'm gonna sleep today and tomorrow I'm gonna meet my friends and we're gonna go to malls, misalnya we're gonna buy some stuff atau apa gitu. Pokoknya yang kayak sok-sokan vlog aja gitu loh. Kayak kalian boleh kok sambil rekam, "Hi guys, today we are bla bla bla," kayak gituan. Itu yang kayak gitu bisa ningkatin loh. Jadi pokoknya jangan hanya karena nggak ada partner terus nggak bisa bahasa Inggris, itu rugi banget. Karena sekarang udah ada internet ya, bisa belajar dari YouTube, dari banyak banget Instagram, kalian bisa follow hashtag-hashtag yang misalnya kayak learning English, English apa gitu, itu juga bisa kok, gitu ya. Itu ya Armanto, mungkin udah jelas. Kak, ini pertanyaan dari Corina dari Cirebon. Semenjak pembelajaran daring atau work from home, saya melaksanakan kegiatan praktik klinik kemarin di daerah rumah sendiri. Apakah itu bisa disebut sebagai kontribusi saat wawancara? Yang kedua pertanyaannya, apakah saat wawancara kita itu harus selalu tersenyum? Atau tersenyum bisa melihat, ataukah dengan tersenyum selalu itu bisa melihat karakter kita yang tidak sungguh-sungguh dalam wawancara? Jadi saat wawancara kita harus selalu tersenyum selalu, atau memasang wajah yang serius dan bersungguh-sungguh ya Kak? Iya gimana Kak? Oke. Jadi tadi masalah praktek ya, udah buka praktek. Apakah itu bisa disebut sebagai kontribusi? Ya bisa, bisa aja itu disebut kontribusi. Misalnya nih kalian jurusannya pendidikan, pendidikan bahasa Indonesia. Terus setelah lulus kalian udah mulai ngajar nih, misalnya jadi guru honorer dulu. Ya itu juga kontribusi loh, kontribusi mencerdaskan bangsa. Nanti kan tinggal kita elaborasi aja gimana caranya, kenapa kayak gitu bisa jadi kontribusi yang berarti gitu. Karena kalau misal kita cuma tadi misal bilang jadi guru honorer, well guru honorer juga banyak gitu kan. Terus apa yang buat kita beda seperti itu. Jadi ya pokoknya kontribusi itu nanti harus kita elaborasi. Nah, terus tadi yang kedua apa ya? Kok saya lupa? Jadi pas wawancara itu, apakah kita harus selalu Oh iya tersenyum iya. Kak? Iya. Iya. Oke. Masalah senyum ya. Tadi saya di awal ngebahas juga bahwa memang kita perlu senyum, tapi ya nggak serta-merta dari awal sampai akhir kita senyum terus, karena itu juga kan capek kan. Kalau kita ngomongin wawancara, kita ngomongin body language, maka itu sebenarnya tentang ketepatan, tentang kesesuaian gitu. Kalau memang bukan tempatnya senyum, ya jangan senyum. Kalau memang di situ kita harus nunjukin wajah serius,
ya kita harus nunjukin wajah serius. Misalnya nih ada sesuatu yang memang kita harus nunjukin empati. Gak mungkin kan kita berempati dengan kayak gitu. Kayak yang tadi saya bilang, kalau senyum-senyum terus nanti dikira kayak customer service, seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui juga, banyak loh yang keluar dari ruangan wawancara, terus mereka berlinang air mata. Itu banyak banget, itu dari tahun ke tahun ada. Bahkan kayak saya waktu itu, kan saya bilang tadi di stand kan, di aula gitu, kayak auditorium. Nunggu di luar. Nah, di luar itu nanti kan yang udah dipanggil masuk ke dalam ruangan. Itu sambil nunggu di luar, gimana perasaan gak deg-degser ngeliatin kandidat-kandidat pada keluar dengan berlinang air mata. Itu kan kayak, ya ampun, itu apa sih yang terjadi di dalam gitu kan, kenapa pada nangis gitu. Nah, itu buat nunjukin bahwa memang suasana di dalam tempat ruangan itu ya, ruangan wawancara itu benar-benar fluktuatif gitu, bisa aja seneng, ketawa-ketawa, bisa aja ntar mendadak nangis gitu. Karena nanti kadang pewawancara itu menanyakan hal-hal yang sifatnya misalnya ya, menyedihkan gitu kan, sifatnya personal, sifatnya lebih ke kayak ke batin kita gitu misalnya. Misalnya ditanya gini, "Apa sih yang ngebuat kamu itu pengen banget kuliah di luar negeri?" Gitu. Terus misalnya kalian relate ke orang tua kalian yang misalnya sekarang itu kondisinya mohon maaf, misalnya petani, atau misalnya kerja apa gitu kan, terus kalian tuh pengen, meninggikan gitu ya, atau meningkatkan derajat orang tua kalian gitu. Misalnya kalian pengen membahagiakan orang tua kalian yang selama ini benar-benar jerih payahnya buat kalian gitu, atau misalnya kalian terus mendadak teringat orang tua yang udah nggak ada, yang memang pengen banget mengharapkan anaknya bisa kuliah di luar negeri gitu. Hal-hal kayak gitu tuh biasanya nanti kalau yang udah berbau keluarga, mereka tuh pada nangis gitu. Jadi ya, ya itu nggak harus senyum-senyum juga kalau misal ditanya tentang keluarga, tentang apapun, tentang perjuangan kita gitu. Karena misalnya nih ya, kadang ada juga, kenapa kamu pengen lanjutin kuliah gitu, terus nanti bilang, iya karena misalnya saya single parent gitu, misalnya saya sudah menikah, saya sudah punya anak lalu bercerai, dan saya pengen nunjukin ke anak saya bahwa saya adalah orang yang gini gini gini. Itu juga kan bisa bikin nangis seperti itu. Jadi ya tadi nggak harus senyum-senyum terus, tapi harus sesuai gitu ya. Jelas ya teman-teman, terkait dengan body language ya. Memang udah jelas dari awal sampai pertanyaan tadi. Nah, teman-teman semua, mohon maaf pertanyaannya tidak bisa kita bahas semua malam hari ini karena memang waktu sudah menunjukkan 21.45 ya, seperti kita ketahui kita berakhir pada pukul 22.00 atau jam 10 waktu Indonesia Barat. Kebetulan Kak Dira ini di Tegal ya, Kak? Iya, betul. Tegal itu waktu Indonesia Barat nggak, Kak? Indonesia Barat. Nah, Indonesia Barat ya. Oke, mungkin teman-teman Wita cukup sabar ya, karena sudah jam 11 mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kita diskusi produktif malam ini. Mungkin itu Kak ya, untuk tanya jawabnya. Mungkin Ya. kalau teman-teman ini nambah terus kalau kita kasih kesempatan. Teman-teman kalau mau lengkapnya ya, saya sarankan coba lihat di YouTube-nya Kak Dira. Itu udah jelas sih. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab. Dominan sudah dijawab semua oleh Kak Dira. Insya Allah. Nah, jadi Kak Dira mungkin sudah di penghujung. Saya nggak perlulah ya nyebutin kesimpulan. Mungkin sudah kesimpulan semua dan memang teknis. Dan teman-teman bisa lihat nanti recordingnya gimana. Mungkin yang pasti yang perlu kami sampaikan ataupun teman-teman yang diperlukan itu ini Kak. Mungkin saran, mungkin motivasi bagi teman-teman yang ingin mendaftar LPDP. Ada nggak sebuah siraman rohani lah dari Kakak sebagai mantan penerima lah dari alumni. Monggo Kak. Ya, beginilah ya rasanya udah disebut mantan. Gak apa-apa mantan ya, mudah-mudahan mantan terindah. Oke, jadi tadi ditanyainnya siraman rohani. Nah, kalau siraman rohani ya nanti pada nangis ya. Jadi saya mau kasih refleksi aja sih. Gini, di awal saya mau nekanin banget bahwa perjuangan mencari beasiswa itu nggak mudah. Nggak mudah ya, ini benar-benar nggak mudah. Itu bukan sesuatu yang kayak kalian membalikan telapak tangan atau merem aja terus kalian dapat beasiswa. Enggak. Kalian perlu tahu bahwa banyak banget orang yang ngedapetin beasiswa setelah percobaan ke sekian kali. Kadang sampai belasan kali. 8 kali beasiswa baru dapet gitu.
12 kali nyoba beasiswa baru dapat. Nah, itu beasiswanya. Kadang kita nggak tahu bahwa ternyata IELTS-nya juga dia udah berkali-kali, seperti itu. Saya kadang nemu ini yang baru nyoba beasiswa sekali langsung berhasil. Tapi ternyata di balik itu dia udah IELTS sampai 7 kali. Bayangin, satu kali IELTS 3 juta, kali 7 berarti 21 juta, ya kan? Kadang kita ngelihatnya, oh dia tuh dapat beasiswa mudah banget ya, langsung daftar, langsung dapet, kayak gitu. Kita nggak tahu perjuangannya selama ini, bisa aja tadi IELTS-nya ternyata udah berkali-kali, bisa aja dia punya perjuangan lain yang kita nggak tahu, gitu. Pokoknya setiap pencari beasiswa, scholarship hunters, mereka akan punya tantangannya masing-masing. Dan tantangannya tentu itu nggak mudah, seperti itu. Jadi tadi, tantangannya nggak mudah, kalau memang kita harus, kita siap mendapatkan tantangan itu, bersikeras mau dapetin beasiswa, ya kita harus siap mengorbankan banyak hal. Yang dikorbankan nggak cuma uang aja, nggak cuma tenaga aja, tapi juga waktu, gitu kan. Karena banyak nih ya, masalah pengorbanan, saya kasih contoh, misalnya kadang ada orang yang tadinya udah mau nikah, kayak misal, oh nikahnya ntar dulu deh, gitu. Kayak misal mau dapetin beasiswa dulu, mau ngejar karir dulu, itu ada, gitu. Atau misalnya, karena misalnya sibuk kerja, jadi harus berjuang bagi waktu, pulang kerja, misalnya nyampe rumah baru jam 8 malam, harus belajar IELTS, harus nyari-nyari info, harus nontonin video di YouTube, itu banyak banget. Pokoknya perjuangannya itu nggak mudah. Jadi, yang perlu kalian lakukan adalah be resilient, be tough gitu ya. Jadi harus kuat, harus tegar. Ketika kalian gagal sekali, bukan berarti kalian gagal selamanya. Kayak yang tadi saya bilang, banyak yang baru berhasil di percobaan kesekian kali. Jadi pokoknya tancapkan dalam diri deh bahwa ini tuh nggak mudah. Jadi ketika kalian jatuh, ketika kalian merasa kesulitan, ya memang kalian udah tahu gitu loh. Jangan nanti dibayangin, oh ini enak kok, ini gampang kok. Jangan seperti itu. Pokoknya ya itu tadi, nggak mudah. Jadi kalian harus tegar, kalian harus siap, kalian harus semangat, dan ngomongin masalah semangat, masalah motivasi ini ya, itu fluktuatif. Jadi jangan khawatir kalau nanti misalnya kalian mencari beasiswa, di tahun ketiga pencarian, kalian udah lemes. Aduh, kayaknya aku nggak mau cari beasiswa deh, gini amat ya gitu perjuangannya. Nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai berhenti. Jadi saat down, nggak apa-apa, jangan sampai berhenti. Kalian boleh jeda, kalian boleh istirahat sejenak. Setelah itu kalian harus bangkit lagi, cari motivasi, baik itu dari video, baik itu baca blog booking, dari Instagramnya orang-orang udah dapetin beasiswa, karena kita nggak tahu di tahun keberapa, di percobaan keberapa, dan kapan kita bakal dapetin beasiswa. Dan kalau misalnya ngomongin masalah beasiswa ya, meskipun saya penerima beasiswa LPDP, saya tetap menyarankan kalian untuk nyoba beasiswa lain. Karena prinsipnya itu, tebarkan umpan sebanyak-banyaknya, kita nggak tahu umpan mana yang akan dapat ikan. Bisa aja kita daftar LPDP gagal, ternyata saat daftar Fulbright keterima. Ternyata saat daftar AAS keterima, seperti itu. Pokoknya ketika kalian gagal, itu bukanlah akhir dari segalanya, seperti itu ya. Jadi saya kira cukup, nanti mudah-mudahan kalau misal ada pertanyaan lain, mungkin saya bisa jawab di lain kesempatan, seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Dira atas waktunya, mungkin di tengah kesibukan ya. Mohon terima kasih. Nah, intinya dari kami, teman-teman semua, kalau ada pertanyaan terkait tentang Kak Dira ya, Kak Dira boleh nggak nih teman-teman DM Instagram atau YouTube ya, silakan ya. Boleh nggak Kak? Kalau Boleh, DM? boleh. Nah, boleh. Jadi teman-teman silakan Ya, ya follow Kak Dira di Instagram, ada Dira First, di channel YouTube juga Dira First. Ya, silakan. Ya sama, oke. isinya kayak motivasi ini, luar biasa. Ya, kalian nggak nyesel. Ya. Iya, jadi kalau teman-teman yang tadi udah dengerin mungkin sedikit sharing dari saya, terus teman-teman punya kesan apa atau punya pesan apa atau mungkin punya impresi gimana, silakan boleh di Instagram, di tag saya biar saya juga tahu gitu ya. Karena kadang kan kita nggak tahu kan udah ngomong panjang lebar ternyata ngomongnya kecepatan atau ternyata penjelasannya nggak enak kayak gitu. Silakan nggak apa-apa di tag aja di Instagram saya di Raffers, mudah-mudahan itu bisa jadi bahan evaluasi buat saya. Saya akan mengapresiasi banget buat teman-teman yang udah ngasih evaluasi buat saya, karena saya juga masih harus belajar, seperti itu ya. Dan satu hal terakhir nih yang mungkin saya bisa kasih semangat buat teman-teman, kalau kalian adalah scholarship hunters, maka saya siap menemani kalian, karena saya juga lagi memperjuangkan beasiswa untuk S3. Jadi mari kita berjuang bersama, mudah-mudahan kita sukses di jalan kita masing-masing. Baik, terima kasih Kak Dira udah menyempatkan waktunya untuk malam ini. Walaupun jadi teman-teman semua, sebenarnya awal tadi tuh Kak Dira tuh kesulitan jaringan. Jadi, tapi saking ingin berbagi, Kak Dira itu rela loh beli paket baru segala macam. Ya, kita salut banget ya Kak Dira. Terima kasih Kak Dira sekali lagi. Iya. Baik teman-teman, dengan
kalimat ataupun pencerahan dari Kak Dira tadi, berarti kita sudah di akhir acara ya teman-teman semua. Kami sendiri dari Kami Juara terima kasih sebanyak-banyaknya terkhusus kepada Kak Dira sudah menjadi pembicara dan bersedia berbagi di malam ini. Dan teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, ya saya baca ada dari Aceh, Medan, Jawa, Sumatera, Sulawesi. Ya teman-teman semua, mari kita di sini sama-sama berdoa ya. Karena forum-forum seperti ini ya insya Allah kita saling mendoakan, semoga kita semua dapat yang terbaik lah, walaupun nggak di LPDP, kata Kak Dira tadi, ada Fulbright, ada AS ya, Australian Awards, dan banyak lagi teman-teman. Jadi manfaatkan forum ini sebaik-baiknya di WA kita ada. Nah teman-teman, for your information juga kita ada 2 kelas lagi ya. Ya, jadi besok itu ada kelas SI on the spot dan tanggal 14 itu ada kelas administrasi. Jadi teman-teman yang belum jangan kelewatan hari-hari itu, coba tolong di pin ya tanggal segitu dan jam segitu karena luar biasa tidak kalah menariknya hari ini. Dan mungkin itu saja ya teman-teman semua. Sekali lagi kami dari Aku Juara ID terima kasih atas banyak-banyaknya atas kesempatan Kak Dira dan teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram Kak Dira dan follow Instagram kita ataupun YouTube kita. Semoga dengan support kalian dan teman-teman di sini kita juga semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan satu, kita dapat berkontribusi maksimal untuk negara ini teman-teman sekalian. Mungkin itu, terima kasih atas malamnya Kak Dira, terima kasih sekali lagi, kami ucapkan selamat malam. Mari kita tutup dengan lepaskan alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman, saya tutup ya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kasih kembali. Keren. OTW follow.